guru besar itu Majasto iku kula nika boten lebet wonten acara napa. Nyuwun sewu Rama, kula nembe gerah. Ya semono, awake dhewe digerah-gerahke. Baiklah, apa kuale ya. Ternyata terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pengatus Haji Farhan, Bapak Ketua PCN Merangin, Bapak Ustadz Pengatus Konaini, Bapak Joko Suryanto, SPD, MSI, Ustadz Ibu, Bapak Hotel Tempat Pak Sinta, Bapak Selamat dengan istiqomah dari akhir tamasa taklim malam Sabtu. Tidak lupa sahabat saya, saudara saya Mas Fakih dan Mas Musa, para ibu-ibu, adik-adik jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun tadi sore sempat hujan cukup deras. Tidak menghalangi niat kita untuk menghadiri majelis ilmu Niatul Lagun ini. Mungkin malam hari ini agak jeleneh, dilihat dari temanya kelompok aneh-aneh. Tema pada malam hari ini adalah Taruno Hakung Kuli Bobo. Bahasa Jawa ya Mas Musa, bukan taruna tapi taruno. Taruno Hakung Kuli Bobo. Kira-kira seperti apa? Sudah ada bayangan ya Bapak Ibu? Taruno adalah taruna itu cahnom, laras aja kok. Cahnom, nom-noman, remaja. Kemudian dibandingkan dengan yang belakang adalah bobo, bapak atau simbol orang tua, dewasa, sesepuh. Taruno Hakung Kuli Bobo, ini sebuah harapan, sebuah doa remaja sebagai generasi penerus bisa lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan dengan pendahulunya, orang tuanya, sesepuhnya, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam agama kita, agama Islam, untuk mencapai atau untuk bisa mendapatkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang, tentu perlu sebuah persiapan, sebuah ikhtiar yang mana sudah dicontohkan dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam surat Luqman. Mungkin Bapak Ibu bertanya,
siapakah Luqman Al-Hakim yang sering kita baca dalam Al-Quran? Luqman Al-Hakim atau Luqman sang pemilik hikmah, kisahnya disebut dalam Al-Quran mendapat legitimasi langit bahwa Allah telah memberinya kekayaan hikmah. Allah telah memberinya kekayaan hikmah, bahkan namanya dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat akan saya sampaikan. Pendapat yang pertama, ini mayoritas ulama, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Katsir, Luqman tidak termasuk nabi. Beliau adalah seorang laki-laki yang soleh, mendapatkan karunia hikmah dari Allah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah berpendapat bahwa nama panjangnya adalah Luqman bin Amr bin Sadun, sedangkan nama anaknya adalah Suhaili. Kemudian pendapat yang kedua, sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman dengan ciri-ciri fisik tubuhnya pendek dan hidungnya tidak mancung. Sedang Ibnu Jarir berpendapat bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya yang berprofesi sebagai tukang kayu, dan berasal dari Habsyi, Habasah atau Ethiopia yang sekarang kita kenal. Dan beliau berkulit hitam. Pendapat lain, menurut Ibnu Abbas, Luqman Al-Hakim hanyalah orang biasa, bukan nabi, bukan pula seorang raja, hanya seorang penggembala ternak. Lalu dimerdekakan oleh tuannya. Bila membaca dari pendapat beberapa ulama bahwa Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang istimewa dari segi fisik maupun jabatannya, namun nama beliau diabadikan dalam Al-Quran. Tentu ada keistimewaan tersendiri yang ini disampaikan Allah kepada kita semua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan generasi yang lebih baik dari pendahulunya, menjadi tarono ingkang saged hakuli bobo. Harapan orang tua pasti anaknya, keturunannya akan jadi lebih baik. Saya teringat dulu waktu masih usia-usia sekolah, saya manggilnya Pak E, orang kampung. Mungkin aneh di penjaringan ternyata desa Bapak, atau sekitar saya Pak E dan Mak E. Ini panggilan akrab dari kecil sampai sekarang. Nah, Pak E resep nyamannya opo-opo. Bapak dia ini sekolah yang SD. Nek dewi kekarepan buku-buku anak-anak kabeh iso tutup sekolah. Jadi, alhamdulillah orang tua hanya bisa menyekolahkan sampai SLTA, Bapak. Alhamdulillah kuliah itu sudah punya anak 2, mau punya anak ya. Anak 1 yang kedua baru masih dalam kandungan saya mulai kuliah. Alhamdulillah bisa sampai selesai. Mohon doa orang tua. Kami ini sedikit perkenalan ya Bapak ya. Saya bersaudara. Saya yang pertama, adik saya 3, ceweknya 2, cowoknya 1 yang terakhir. Jadi cowok, cewek, cowok lagi 4 bersaudara. Alhamdulillah kami dibesarkan di lingkungan yang baik. Kita kembali lagi ke topik. Apa yang diupayakan oleh Luqman yang sudah tertulis dalam Al-Quran? Ini ada 5 prinsip dalam mendidik anak. Mohon maaf, bukan saya menggurui karena saya juga masih belajar. Saya hanya berbagi saja. Kalau ada sesuatu yang kurang pas,
Ini terdapat dalam surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kunci utama, prinsip yang pertama adalah menanamkan iman dan tauhid kepada anak. Saya teringat waktu awal mengikuti kajian di Pucakedi, dulu di rumahnya Pak Joko di Pucak Santoso. Pak Ustadznya itu Pak Ustadz Ibnu Yakin Al-Hafidh. Beliau memberikan sebuah pengajaran doa dari Nabi Yusuf yang disarankan diistiqomahkan untuk diamalkan karena itu doa yang sangat penting. Yang bunyinya adalah Yusuf ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Masih saya ingat, alhamdulillah saya amalkan. Dia berpesan mungkin menghafal ayat ini 5 atau 10 menit hafal, tapi untuk mengistiqomahkan, mengamalkan butuh sebuah tekad, sebuah perjuangan. Dan ini sangat penting sekali karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Mungkin masih kita ingat kajian sebelumnya yang disampaikan oleh Ustaz Wildan, yaitu dicontohkan ada sebuah kisah, ada orang yang menjalani maksiat, kemudian akhir hayatnya dia bertaubat, dia masuk Islam, surga balasannya. Kebalikannya, ada yang rajin ibadah, seorang muadzin, karena dia tertarik dengan seorang wanita dan dia beragama Nasrani atau Yahudi Nasrani ya, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam, masuk agama Nasrani agar bisa membuat istri wanita yang disukai tadi. Akhirnya syukur khotimah, ini yang sangat membahayakan. Jadi doa dari surat Yusuf ayat 101 tadi, mudah-mudahan kita istiqomahkan, kita pahami maknanya, dan Allah berikan kita iman sampai akhir hayat kita. Amin. Dan juga terdapat dalam surat Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita semua diselamatkan, memegang teguh iman kita sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Kemudian prinsip yang kedua adalah membangun kebanggaan pada kedua orang tua. Ini terdapat dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 14, masih di surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ini perintah untuk berbakti kepada orang tua, membangun kebanggaan pada orang tua. Bagaimana agar anak bisa bangga dengan kedua orang tuanya? Tentu diberikan teladan-teladan yang baik, diberikan contoh-contoh yang baik dari orang tua kepada anaknya. Keluarga adalah madrasah yang awal, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Guru digugu lan ditiru. Mengatakan ya Pak Joko. Digugu lan ditiru, digugu pangandikanipun dipun tulodo tindak lampahipun. Wonten malih ingkang mastani guru menika gelar ru terang. Guru mengantarkan siswa atau muridnya dari kegelapan menuju ke sebuah cahaya terang, dari tidak tahu menjadi tahu, belum paham menjadi paham, dan sebagainya. Saya teringat dulu waktu masih kursus di Swabutro Budaya Jawa Tengah, diperkenalkan dengan sebuah sastra atau nama lain dari guru adalah Dwijo. Dwijo dari dua kata dwi dan jo. Dwi artinya adalah dua. Bapak Ibu sudah paham. Kemudian jo itu bisa bermakna hidup atau lahir. Dwi jelas dua, jo hidup, hidup dua hidup. Kira-kira bagaimana ini? Hidup dua alam ya. Hidup di dua alam. Maksudnya adalah hidup atau lahir. Jadi yang pertama lahir dari rahim seorang ibu, lahir ke dunia ini, itu lahir yang pertama. Lahir yang kedua dari kebodohan menjadi manusia yang berilmu. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi guru dilahirkan 2 kali Bapak Ibu. Pak Effendi menaik mangke tempat di Pembarusakan. Dwi jo, dwi kalih jo nika lahir utawi urip hidup. Jadi hidup kedua 2 kali, dilahirkan 2 kali, lahir dari rahim seorang ibu dan dilahirkan dari kebodohan menuju manusia yang berilmu. Di awal-awal saya mengaji di Ucanggade dan masih saya ingat bahwa orang tua itu menjadi teladan, memberikan contoh, bahkan langsung sebuah tindakan. Saya teringat betul pesan dari Pak Hardi yang sering disampaikan lewat WA maupun langsung pas ada kajian, ojo kalah karo keplek dulu. Itu masih teringat betul. Maksudnya adalah wong keplek dulu ya anaknya dijak, mosok wong Islam ngaji anaknya ora dijak. Kembali ke tema tadi bahwa orang tua yang mendidik generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih berkualitas harus diajarkan nilai-nilai baik, diberikan teladan, kemudian langsung diajar untuk mengaplikasikan, menerapkan ajaran-ajaran yang sudah diberikan kepada anak-anak kita. Agar orang tua menjadi sebuah figur yang dikagumi, figur yang patut diteladani oleh anaknya, tentu ada sebuah kolaborasi dari bapak dan ibunya.
Misalnya anaknya nakal, kok nakal kayak Pak nih. Biasanya mungkin kita dengar seperti itu. Nah, elek-elek sing ibu elek iki turun Pak nih gitu. Begitu juga sebaliknya bapaknya. Nanti kan ini akan jadi ibu nih. Jangan seperti itu. Jadi dibutuhkan kolaborasi. Bapak menceritakan kebaikan ibu. Ibu terus mengandung 9 bulan dengan bersusah payah perjuangan. Kemudian ibu menceritakan bapak bekerja keras dan sebagainya. Jadi akan timbul, akan tumbuh kebanggaan anak terhadap orang tuanya. Maka tidak heran anak-anak kita kadang suka meniru ya. Bapaknya sedang apa meniru. Kemarin beberapa hari yang lalu cerita saya makan Pak, kurang sedikit piring itu kosong dulu. Tanpa saya sadari anak di sebelah saya masih fokus berhadap makan. Jadi ya begitu melihat ya, ternyata itu nyontoh piringnya jatuh, akhirnya pecah, untung tidak kena kaki. Saya sadar, jadi berarti ngajari sing HP karo anak itu. Jadi saya tidak fokus ke anak saya tadi. Tahu piringnya pecah, ternyata ikut nyontoh bapak. Ya ini sebuah pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh anak. Jadikan anak itu bangga dengan kita. Kalau kita memberikan teladan, memberikan nilai-nilai positif, anak akan meniru. Sampai potongan rambut kadang begitu Pak. Saya yang cowok yang sering ikut ngaji. Di sisi ibunya nggak mau. Ibunya misiri ya lek. Misiri kayak bapak itu sing ngarepe ono supite udan. Di belah tengah maksudnya. Kalau ibu kan nyamping deh, nggak mau Pak. Hari berikutnya sisi ibu mau berangkat sekolah. Aku mau sisi ibu. Aku pengen kode bapak, sisirannya tengah. Nggak ada sepeturanya, nggak mau. Harus dibentuk mirip sampai segitunya. Ini tadi sebenarnya saya ingin pesannya berarti Pak. Kenapa kok kayak kepala hari ini siang tadi tidak tidur, kemudian sudah ganti koko. Seneng kan? Pak ngaji Pak malam satu, ya ngaji kita gede, saling. Gantos koko, siap-siap. Kalau naik ke motor, sebenarnya mau buku dan kursi. Akhirnya kalau pindah dan kamar, ya jadi ikut ke sini. Biasanya kalau jam sini seneng, Pak ngaji bidang itu ya. Siang buku langsung mapan. Biasanya kata sudah dijak ngaji seneng. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi generasi, jadi kader Muhammadiyah. Saya punya angan-angan terinspirasi dari Pak Harti, Pak Joko, dan anak-anaknya ikut aktif. Jadi tidak hanya bapaknya. Mudah-mudahan bisa menjadi taruno ingkang sakit hangu kuli bobo. Jadi generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang lebih berkualitas. Jadi sampai yang kedua ya. Jam berapa ini Mas pagi? Lanjut. Masih lama. Kemudian yang ketiga adalah tanamkan keyakinan akhirat. Dalam surat Luqman kita lanjutkan ayat 16 ini, artinya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Mohon maaf, saya masih banyak kekurangannya, masih banyak kehilafannya. Jadi apa yang saya sampaikan, mungkin saya ngaji di tempatnya Pak Joko, saya ngaji di tempatnya Pak Hadi, saya ngaji di ranting, saya share ulang. Ini yang berkaitan dengan penanaman keyakinan akhirat.
Waktu itu di PNN Ngemplak ngaji bareng dengan Ustadz Rifki Kurniawan LC. Beliau memberikan gambaran sebuah cerita. Saya lebih tertarik dengan sebuah cerita karena itu mudah diingat dan akan nyentel. Ceritanya begini. Beliau mengibaratkan dengan peristiwa mudik agenda tahunan di Indonesia ya, pada hari raya Idul Fitri. Mudik di kampung halaman, ingin bertemu dengan keluarga, dengan orang tua yang hanya beberapa hari. Mungkin ada yang hitungan jam, sangat singkat sekali. Jauh-jauh hari membeli tiket itu kalau tidak hamil berapa ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya nanti ya kebagian tiket. Usaha yang mati-matian betek-betek ben iso mulih ning kampung halaman ketemu wong tua, ketemu sedulur. Sebuah perjuangan. Belum nanti padatnya lalu lintas dan sebagainya. Itu hanya ingin bertemu dalam hitungan jam atau hari atau mungkin paling lama 1 minggu. Kalau saya mudiknya dekat Pak, Gerobokan tapi perbatasan di Teguwaru. Jadi saya hanya membayangkan teman-teman yang dari jauh mungkin keluar Jawa, ke Jakarta, ke kampung itu hanya beberapa hari tadi. Sangu juga dipersiapkan, kerja keras, bisa menumpuk, bisa mulai kampung. Terus upaya sebuah usaha kerja keras untuk bisa kembali ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga. Hitungannya sangat singkat. Bagaimana dengan penanaman keyakinan akhirat kepada anak-anak kita? Harapannya adalah kita bisa bertemu di surganya Allah. Apakah di surga kita hitungan hari, minggu, bulan, tahun? Tentu tidak. Di surga adalah abadi. Kalau mau mudik saja yang hitungan hari, kita bekerja keras, kita persiapkan beberapa bulan sebelumnya. Lalu upaya apa yang akan kita tempuh untuk meraih kebahagiaan berkumpul dengan keluarga di surga yang abadi? Ini menjadi renungan buat kita semua, terutama saya pribadi. Saya selalu ingat cerita dari Pak Ustadz Rifki Kurniawan yang menjadi pendorong semangat apabila mengalami penurunan, katakan naik, katakan turun. Kalau pas malas ingat, mungkin mau bangunkan anak untuk sholat, mesake ya, mau lagi mapan kok digugah, nesu turunnya tanah dan sebagainya. Tapi kalau ingat cerita tadi, ini demi kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Kita jangan mengesampingkan kehidupan yang abadi demi kenikmatan di dunia yang saat ini. Kemudian ada contoh lagi pengalaman kadang, mohon maaf, saya itu kalau ngobrol dengan teman kadang larut malam. Dulu di tempatnya Pak Hadi pernah Hadi, sekarang nggak Pak Hadi. Pak Hadi sudah usianya semakin bertambah, saya juga mengerti. Misalnya main, ya mungkin hanya beberapa menit pulang. Kemarin saya sampai larut malam karena ada kepentingan untuk acara besok pagi. Yang saya ceritakan ini pengalaman sudah lumayan lama. Sekitar jam 2 atau jam 1 saya pulang dari bulan Canom ya dulu ya. Jadi ada seorang pedagang yang jam 1, jam 2 itu sudah mulai aktivitas ke pasar Ganevo, membawa dagangan sayuran dan sebagainya. Mungkin kalau kita dialog, yuk, jenengnya ki wong itu, wis jam 2 kok wis tekan pasar. Gone omah turu lah ya penak to. Lah penak iki ora di duit. Lah anakku mangan opo? Mungkin seperti itu kalau kita
kalau kita ajak diskusi ya, ini berdaya kanggo keluarga, untuk menghidupi keluarga. Jam 2 itu lebih tepung, beda dagangnya dulu pakai keranjang. Nah terus kalau kita kaitkan dengan ibadah kita untuk kebahagiaan yang abadi tadi, kita sudah lakukan apa? Sholat kadang masih malas, jamaah bosan lah mau diadhan kok. Biasanya kita adhan kok ya kok ana ujian kadang suwe. Kalau di kampung kan seperti itu. Nanggung sih kopi ini jadi separuh, ditinggal adem enak dan sebagainya. Nanti kalau udah komat, saya sendiri juga kadang masih seperti itu. Modalnya saja bisa memperbaiki diri. Kadang sampai buat apa ya, sama tetangga depan rumah itu sama-sama mepet jamnya. Mau viola apa? Sambil ketawa, saling mengejek ya. Ini maksudnya berproduk isinya sisa benar atau lama malah ya. Ini adalah yang ketiga, penanaman keyakinan akhirat agar kita ingat untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang abadi di surganya Allah. Semoga kita semua, keluarga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sholat dan memikir kebaikan. Selanjutnya adalah surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sholat adalah tiangnya agama, ibadah yang pertama kali akan berhisab. Jadi ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita akan pentingnya sholat. Kalau belum bisa memahami karena masih anak yang penting sholat, mungkin pertama dipaksa, yang kedua masih terpaksa, seterusnya akan menjadi terbiasa. Ilmu dari Pak Sobiri, dari bidang-bidang kadang banyak sekali pengalaman saya dari Pak Sobiri untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang keempat, waktunya sudah mepet ya. Mudah-mudahan nanti tidak sampai isya sudah selesai. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, karena ada 4 pilar, adalah santun pada sesama. Surat Luqman ayat 18, saya bacakan artinya. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mohon maaf, karena saya orang Jawa, mungkin yang saya contohkan dari budaya Jawa, dan saya yakin budaya selain Jawa juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Orang Jawa sangat menghargai yang namanya sopan santun. Apalagi perilaku dari segi bahasa saja sudah ada ondo usuke boso atau trap-traping boso. Jadi ada tingkatannya, berbicara untuk diri sendiri, ojo ngagungke awake dhewe. Tuladhanipun kula gerah panjenengan sakit, itu kan terbalik ya berarti. Kula sakit panjenengan gerah. Kula kemutan, ingat zaman kursus kula absen, boten lebet dinten minggu. Minggu ngaji pun kula lebet. Guru besar itu Majasno minggu kula nika boten lebet. Wonten acara napa? Nyuwun sewu Rama, kula nembe gerah. Ya sekono, awake dhewe gerah-gerahne. Apa kuah
kadang diberi waktu untuk bertanya. Sinten kang badhe tetanya Romo badhe pirsa. Werdinipun tembung Dwijo niku pripun Romo? Wong Swadutra pripat pripun. Pripun kan pun terus pripun iki basa ngisor paprikan wis ora kaku jadi bukan kados pundi kok pripat pripun. Swadutra pripat isi-isi gitu. Ini jadi pengalaman. Jadi kula sakit panjenengan bener. Kula wangsul panjenengan mundur. Kula adus panjenengan siram. Kula teduh panjenengan dahar. Anak saya ini juga Pak, saya ajarkan Bapak dahar, Mas Anak maem. Aku sih dahar, Bapak sih maem. Aku pokoknya pilih dahar. Ya wes selalu dereng-dereng. Kadang Bapak sare, Mas Anak bubu. Wah, Bapak wae sing bubu, aku sing sare. Aku sare Bapak. Nah, itu jadi interaksi. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah bertambah usia, anak semakin paham. Kembali lagi ke santun tadi. Jadi dalam budaya Jawa, bahasa saja itu sudah trikil ya. Kalau orang yang mandangnya negatif, mau ngomong kok aneh teman, perkara gampang dewyangnya. Seperti jamu mudah lapis kok. Ya kan. Nah, ngomong gampang kok dadane aneh. Jadi biasa lapis kok kaya koncone dhewe kabeh. Ya mangke sobat sama hilang. Kalau nanti Pranoto Joro untuk datang sehari ler teko dalaman kang setunggal. Ini kocok dolan nikah kula disuruh kula Pranoto Joro. Sebelah kula niku protes. Mas, nek basa iki sing biasa wae. Aja sing aja sing halus-halus. Iki basa iki biasa kok. Iki nggih basane wong Jawa. Lah nek wae basa boten dipelajari, sementing sing jaman muda hilang. Budaya ondo usuke basa akan hilang. Trap-traping basa akan hilang. Maka perlu digali, perlu dipelajari. Ada yang suka untuk melestarikan budaya. Apalagi dalam perilaku. Bahasa saja sudah dipelajari, apalagi perilaku. Tidak boleh membanggakan diri. Ojo adikan adiku adiku. Adikan kenapa Mas Joko? Membanggakan kekuatannya. Adiku berarti adiku mereka ngaku-ngakan ngandelaken kaluhuran derajat pangkat. Adiku lho ngandelaken kapinteran. Adikan sering digambarkan kalau di ibarat hewan itu rusa. Dalam bahasa Jawa itu idang, idang itu rusa, larinya cepat, cukap, cakep, terampil, terengginas dalam bahasa Jawa. Lincah seperti Pak Sobirin. Hari ini di sini, besok sudah sampai Jakarta. Lihat statusnya Pak Sobirin, studi banding Surakarta, studi banding di mana? Contohnya gerakannya cukap, cakep, terampil, terengginas. Bapak Sobirin ini nomor pengarsani SD Muhammadiyah Hujan Gede. Diibaratkan dengan idang. Kemudian yang kedua adigung, ngandelaken ngagung-ngagung keluhuran pangkat. Ini digambarkan dengan gajah punya kekuasaan, rumoso paling gede, menangan. Ora sing iso ngalahke aku. Wong paling gede wae. Yang terakhir adi gunung. Nanti lagi kepintaran sering digambarkan dengan ular. Kita ini iso dosa-dosa, enak nyopot pet bisa mati. Bahaya. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka
Maka di poin yang kelima tadi adalah santun tak bersama, tidak boleh sombong. Karena sombong adalah pakaian Tuhan. Lagu dari Rumah Irama Pak Effendi. Kebetulan saya juga penggemarnya Rumah Irama. Bukan pakaianku tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Yang pertama, kembali ke adigang tadi, diibaratkan kidang. Selincah-lincahnya kidang, dia bisa menjadi mangsa harimau. Mati dia diterkam harimau. Berarti tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Orang yang suka terlalu mengagumkan tadi kelincahannya, juga dia pengapesan. Kalau orang Jawa dia pengapesan. Apesnya tinggi, pasti kena. Kemudian yang kedua, gajah sing ngandelke derajate keluhurane. Ketoke gede Pak Effendi. Ning kalahe sepele. Ingat dongeng anak-anak pada zaman dahulu, kalau sering nonton kalian anak-anak itu. Pak, pada zaman dahulu mulai Pak. Jadi pas di tayang ke TV kalau bilang, Bapak, wes mulai nonton bareng. Pada zaman dahulu, gajah itu yang sok menang-menangan, kalah semut sepele. Gajah budi kalah semut. Lagi kisi-kisi sombong, kita gagah kalah oleh semut. Maka kalau orang sombong nanti akan terhinakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah adi gunung, ngandelke kapinteran. Ular tadi yang diibaratkan ular. Kalau orang dulu cerita ular pelik itu sih Pak. Pelik ular kobra itu kalahnya dengan sarang pring ori. Ceritanya itu harus nama badan. Yang namanya sarang itu besar atau kecil Bapak? Kecil ya. Bukan batang badannya, tapi caranya. Jadi orang sombong itu kalahnya dengan hal-hal yang kecil, yang remeh. Gampang sekali sebetulnya orang sombong itu kalah dengan remeh. Ini sudah diibaratkan dengan melalui cerita-cerita. Tapi kalau kita resapi, betul ya. Jadi ulo sing ketok nggih isi ngapa mati. Dipentung ngangge carang yang kecil, carang priori. Langsung kelepon-kelepon. Kalah. Jadi hikmahnya dari cerita tersebut, orang sombong dia akan mendapatkan kehinaan. Mari kita tanamkan kepada anak-anak generasi kita untuk tidak sombong santun terhadap sesama. Sebetulnya masih banyak lagi cerita-cerita, namun karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan kita dan anak turun kita menjadi wong urip kang urip. Uripe ora kok urip-uripan, tapi urip kang urip. Tegesipun hidup yang bisa memberi manfaat, yang bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, hanya berbagi cerita, pengalaman yang sedikit sekali. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, terutama dari sesepuh saya, guru-guru saya. Mudah-mudahan saya dan kita semua bisa istiqomah untuk mengamalkan prinsip-prinsip dalam mendidik anak yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Sekian, apabila ada tutur kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lontong jandur lawang gede alun-alun ing bumi wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.